ada sedikit teman-teman di sini yang udah pernah nyobain drama sebelumnya di SMP, di SMA, ada yang udah pernah jadi cast juga sebelumnya, atau mungkin ada juga dari antara teman-teman di sini yang akan pertama kali nyobain jadi cast di Gelmap nanti. Atau mungkin kayak emang belum pernah sama sekali dan kayak nggak ada kepikiran buat jadi aktor, tapi kayak penasaran tapi dengerin dulu aja deh. It's fine. Kita terbuka di sini. Kalian nggak harus udah pernah bisa jadi aktor, kalian nggak harus udah pernah ngacting, atau kalian nggak harus pengen jadi aktor kayak gede atau apa, nggak apa-apa. Kita akan belajar semuanya terbuka di sini. Karena kenapa? Karena keaktoran itu adalah ilmu untuk semua orang. Nah, coba kita next slide dulu. Nah, jadi gini teman-teman, mungkin kalian ada yang pernah denger ya lagu Dunia Ini Panggung Sandiwara gitu. Kalian mungkin udah pernah dengar kata-kata itu ya, bahwa dunia adalah sebuah panggung sandiwara dan kita ini di dalamnya manusia-manusia ini adalah aktor-aktornya gitu yang sedang bermain. Jadi sebenarnya ketika aku sekarang lagi ngomong di sini dan kalian lagi di rumah kalian masing-masing, itu kita lagi memainkan peran masing-masing gitu loh. Dan si laptop ini, si Zoom ini adalah panggung sandiwaranya. Bahwa kita juga di kehidupan kita sehari-hari, ini semua adalah dunia ini adalah satu panggung drama besar gitu loh, dan kita adalah pemain di dalamnya. Nah, itu adalah kata-kata yang juga dikatakan sama Shakespeare di salah satu naskahnya dia. Dan mungkin nanti kalau kalian udah kuliah atau anak komunikasi akan berkenalan sama yang namanya teori dramaturgi. Nah, teori dramaturgi ini yang bikin Erving Goffman, dia itu bilang bahwa hidup ini adalah satu panggung sandiwara besar. Dan semua yang kita lakukan itu adalah act. Bahwa kita adalah aktor-aktor yang mempunyai peran kita masing-masing di masyarakat, di society, di rumah kita, di keluarga kita. Intinya kayak gitu. Nah, kalau seandainya hidup ini itu adalah satu panggung sandiwara besar, hidup ini adalah sebuah panggung dan kita adalah aktor-aktor yang bermain di dalamnya, what does this mean for us? Apa artinya ini? Bagi kita, atau bagi profesi aktor, atau bagi kita yang mungkin kita ingin menjadi seorang aktor. What does this mean for us? Next. Nah, untuk menjawab itu, aku mungkin akan tanya dulu ke kalian. Kalian nggak harus jawab ini di Zoom, kalian bisa jawab ini sama diri kalian sendiri. Untuk apa kalian berada di sini saat ini? Untuk apa kalian daftar lokakarya keaktoran, terus kalian sekarang ada di ruangan ini mendengarkan materi tentang keaktoran? Untuk apa? Why are you here? Apakah kalian di sini karena kalian ingin belajar untuk menjadi cast Gelmap? Apakah kalian di sini sesimpel pengen tahu sebenarnya dasar-dasar keaktoran itu ada apa aja sih? Gitu. Atau di sini kalian sesimpel disuruh senior? Gitu. Who knows? Gue nggak tahu kenapa lo di sini. Tapi yang pasti, bertanya, untuk apa lo melakukan ini, untuk apa lo ada di sini sekarang, itu adalah langkah pertama buat kita belajar keaktoran. Karena sebenarnya keaktoran itu bukan cuman sekedar, oke, kita tampil di TV ya guys nanti, atau kita akan tampil di drama ini ya, lalu kita akan membaca naskah dengan sempurna dan kita mendapat tepuk tangan and that's it. Bukan itu. Itu hanyalah serpihan-serpihan dari keaktoran. Tapi sebenarnya apa sih yang dilakukan sama seorang aktor ketika kita membahas keaktoran? Akan banyak pasti jawaban orang-orang pasti akan berbeda. Tapi bagiku, bagi aku, ketika kita sedang melakukan keaktoran, yang sedang kita lakukan itu adalah, pertama, telling stories. Kedua, capturing lives. Kenapa lives-nya jamak? Kenapa bukan tunggal? Karena dari sekian banyak cerita yang ada di dunia ini, itu punya kehidupan yang berbeda-beda. Itu menceritakan kehidupan yang berbeda-beda. Jadi keaktoran, seorang aktor, itu adalah capturing lives. Lalu meeting selves. Selves-nya kenapa juga jamak? Karena ketika kita memainkan sebuah karakter, ketika kita lagi jadi, misalkan nanti di Gelmap aku jadi Dono, abis itu misalkan selesai Gelmap aku ikut teater, aku jadi Susan gitu. Aku kan sedang memainkan karakter yang berbeda. Itu kan aku sedang bertemu dengan sisi diri-diri yang berbeda. Jadi itu, keaktoran, meeting selves. Lalu humanize. Maksudnya gimana sih humanize? Belajar tentang humanisasi gitu. Belajar tentang memanusiakan. Yes, menjadi aktor itu adalah belajar tentang memanusiakan apapun, memanusiakan manusia, memanusiakan keadaan. Maksudnya gimana sih, Kak? Nanti akan kita bahas. Lalu imagine.
Belajar keaktoran, melakukan keaktoran, menjadi aktor, itu adalah tentang imagine, membayangkan, dreaming, membuat sebuah dunia yang ada menjadi nyata, dan membuat sebuah dunia yang tadinya nggak ada menjadi ada. Dan be true, menceritakan sebuah cerita kehidupan dengan sejujur-jujurnya. Bagiku, keaktoran adalah itu. Semua hal ini. Jadi mungkin sekarang apapun intensi kalian berada di ruang Zoom ini, apakah kalian emang ingin belajar keaktoran, apakah emang ingin menjadi cast girl map yang baik, apakah cuma disuruh senior doang, aku harus bilang bahwa selamat kalian berada di ruangan ini, karena kalian akan mendengarkan sebuah materi yang mungkin kalian nggak akan bisa dapetin di tempat-tempat lain. Dan kalian nggak harus kok untuk menjadi aktor secara profesi untuk tahu bahwa keaktoran itu bisa membantu kita untuk menjadi seorang manusia yang lebih baik lagi, karena keaktoran adalah 6 hal ini. Sampai sini paham maksudnya, ya? Oke. Nah, next. Oke, sekarang kita masuk ke keaktoran itu sendiri. Jadi sebetulnya apa sih keaktoran itu? Apa sih yang dilakukan seorang aktor? Apa sih acting itu? Oke, simple as acting itu adalah creating realities. Kalian membuat sebuah realita, kalian memindahkan realita yang ada nih di kehidupan kita sekarang nih ke dalam panggung atau ke dalam layar gitu, atau ke dalam medium-medium lain mungkin yang ada untuk seorang aktor. Sesimpel itu. Acting itu adalah menciptakan realita, mengkonstruksi realita, atau menciptakan kembali realita yang sudah ada sebelumnya ke dalam panggung, ke dalam layar. As simple as that. Nah, ketika kita menciptakan si realita itu, ketika kita sedang melakukan si cerita itu, kita bertemu dengan karakter-karakter dong, ya kan? Kita bertemu dengan alur ceritanya. Kita lagi menceritakan tentang apa sih gitu. Misalkan kita nonton film, ya kan? Sesederhana deh Titanic. Aktor-aktor di situ sedang memerankan peran masing-masing kan? Ada yang jadi Jack, ada yang jadi Kate. Nah, mereka memainkan orang-orang nyata. Mereka memainkan manusia beneran. Nah, itu adalah acting yang kedua. Acting yang pertama adalah kita menciptakan realita, kita menciptakan kehidupan di layar maupun di panggung. Kedua, kita memainkan manusia. Kita memainkan seorang manusia yang ada beneran di dunia ini, atau mungkin kalau dia itu ceritanya misalkan fiksi ya, dia mungkin emang nggak ada di dunia ini. Tapi mungkin dia ada di dunia lain, di dunia penciptanya, atau mungkin di realita di dimensi lain yang kita nggak tahu. Tapi intinya, menjadi aktor adalah kita memainkan manusia. Take a character in a story and play that person as a living human being in a world of their own. Di dunia yang mungkin bukan dunia kita. Tapi ketika kita lagi memainkan si karakter itu, kita akan masuk ke dunianya dia. Dan kita akan memainkan dunia dia selayaknya dia sebagai seorang manusia. Oke? Sampai di sini ngerti? Jika mengerti, anggukan kepala. Oke, paham ya? Acting actors. Menceritakan sebuah kisah, dunia, realita, kejadian, dan kedua, memainkan manusia. Oke, next. Nah, ada yang familiar dengan karakter-karakter ini, dengan para aktor ini, atau dengan film-filmnya mungkin? Ini adalah beberapa aktor yang aku sangat suka, yang aku idolakan, yang aku sering pelajari. Nah, kenapa aku pasang ini ke kalian? Karena pertama, aku pengen ngasih tahu bahwa kalau misalkan kalian menjadi seorang aktor atau mau belajar keaktoran, pada mulanya banget, sangat penting bahwa kalian tuh berawal dari melihat, mengobservasi. Kalian nanti kita akan masuk tentang apa sih itu maksudnya observasi dalam seorang aktor. Tapi paling gampangnya dulu adalah kita pasti pengen jadi seorang aktor karena kita pernah ngeliat aktor lain. Kita kayak ngeliat nih orang main film misalkan, oh my god, kok dia bisa keren banget ya kayak gini. Pasti kita semua pernah mengalami momen itu. Atau kayak ketika kita nonton sebuah film dan kita ngeliat aktornya lagi main, kita sampai jadi nangis. Makanya kita bisa nangis nonton film, kita bisa seneng banget nonton film, kita bisa merinding kita habis nonton film atau habis nonton teater. Itu
Selain karena kalau misalkan film ya, selain karena directingnya atau editingnya, itu karena aktornya. Nah, di sini ada beberapa aktor-aktor hebat yang aku sangat suka, dan mungkin nanti setelah ini kalian bisa cari mereka dan nonton film-filmnya mereka. Ada Marlon Brando di Godfather, ada Joaquin Phoenix, ada Helena Bonham, ada Viola Davis, ada Al Pacino, ada Jim Carrey. Nah, Jim Carrey, kenapa Jim Carrey? Kan dia kan mainnya komedi kayak goblok-goblok gitu. Well, kalian harus cari tahu tentang dia, kalian harus nonton tentang dia, dia sangat hebat. Oke. Ada Sarah Paulson, ada Jennifer Lange, Tilda Swinton. Nah, ini adalah beberapa contoh dalam satu gambar. Kalian lihat deh, mereka tuh menggambarkan emosi yang berbeda-beda. Mereka sedang menceritakan emosi yang berbeda-beda, cerita yang berbeda-beda. Kalian lihat, kalian nggak harus tahu dialog apa yang sedang mereka ucapkan, tapi kita bisa merasakan sebuah emosi nggak sih ketika kita ngeliat foto ini, ketika kita ngeliat muka mereka masing-masing, seakan-akan ada sebuah cerita gitu, ada sebuah kejadian yang sedang dialami oleh mereka. Nah, itu adalah tugas aktor. Capturing stories, telling stories. Okay, next. Nah, banyak dari kita yang lihat aktor itu banyak di mana-mana, ya kan? Ada yang di film, ada yang di sinetron. Nah, aku mau bilang ke kalian bahwa ini adalah lokakarya keaktoran, dan di sini aku mau bilang bahwa acting is not pretending. Bahwa acting itu nggak sama dengan berpura-pura. Ketika kita berpura-pura, that's not acting. Oke, jadi mungkin nanti ketika kalian sedang belajar untuk jadi cast girl map atau sedang didirect sama sutradara kalian, ingat bahwa jangan pernah berpura-pura. Maksudnya gimana sih Kak berpura-pura gitu? Maksudnya berpura-pura adalah, I'm sorry to say, mungkin kita sering nonton sinetron, oke? Kita mungkin sering nonton sinetron-sinetron yang aku nggak bisa spot siapa-siapa aja aktornya, tapi kalian lihat deh bahwa kita bisa bedain mana sih orang yang beneran main dengan serius sama mana orang yang main dengan kayak oh iya 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 oke oh iya iya oke aku seneng ya deh dah gitu, habis itu dia pergi gitu, saya kayak sekeliwat lewat. Nah, intinya adalah acting is not pretending, teman-teman. Jangan pernah berpura-pura ketika kita lagi main, terus misalkan kayak kita disuruh dapat peran nangis atau kayak senyum, jangan berpura-pura. Jangan kayak misalkan dapat peran nangis terus aduh gue nggak pengen nangis nih, akhirnya kita pura-pura gitu. That's not acting. That's not acting. Okay, acting is the truth. Simple as that. Acting adalah menjadi jujur. Kita melakukan kebenaran. Actors start from the position of understanding that they are truthful. Jadi sebagai seorang aktor, ketika kita ingin memainkan sebuah karakter, kita akan memainkan sebuah cerita, kita harus berangkat dari kesadaran bahwa kita ini harus jujur sebagai seorang aktor sama diri kita sendiri, sama perasaan kita sendiri, sama karakter kita, dan bahwa kita harus paham orang yang lagi kita mainin, karakter yang lagi kita mainin, itu mereka adalah real person. They are a real person, dan ketika kita sedang memainkan, situasi yang lagi kita mainin itu mungkin imaginary. Kita ciptakan dengan imajinasi kita. Bahwa ya dong, kalau misalkan sekarang girl map lo nanti ceritanya tentang kebakaran gitu. Terus lo disuruh main jadi korban kebakaran. Gak mungkin dong kayak di rumah lo bikin kebakaran beneran supaya adegannya bisa jadi nyata. Enggak kan? Lo harus membayangkan bagaimana rasanya misalkan lo jadi korban kebakaran. Itu yang namanya situasinya, itu imaginary. Tapi perasaan yang kita keluarin, hal-hal yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan, itu semua truth. Itu semua jujur. Kita membayangkan, dan dari hasil imajinasi kita menjadikannya itu sebuah kejujuran. Sehingga ketika kita main, kita tidak berpura-pura. That is acting. Okay? Acting is believing. Acting is not pretending. Okay. Next. Nah, aku mau kasih tahu bahwa ketika kita menjadi seorang aktor, akan ada banyak sekali hal yang terjadi di sekeliling kita. Oke? Bahwa kita itu nggak sendiri. Ketika kita misalkan nanti kalian
sesimpel di Girl Map, kalian akan bertemu dengan sutradara kalian. Kalian akan bertemu dengan karakter kalian. Kalian akan bertemu dengan diri kalian sendiri. Dan kalian juga akan bertemu dengan pemain-pemain lain. Tapi ketika lo jadi aktor, lo benar-benar harus berikan, you give everything, energi lo, fokus lo, tenaga lo, hati lo untuk 3 hal ini, sutradara, karakter, dan diri lo sendiri. Kenapa? Karena pertama, ketika lo jadi aktor, sutradara itu, he or she will bersama dengan lo menciptakan ini menjadi sebuah kenyataan, gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kayak, oke, lu punya imajinasi, sutradara lo punya imajinasi, dan kalian akan bekerja berdua untuk menjadikan karakter ini menjadi nyata, gitu loh. Nah, makanya ketika lo menjadi aktor, lo nggak bisa kabur atau lari dari sutradara lo. Lo harus bisa ngobrol sama dia, lo harus bisa berdiskusi dengan dia, bagaimana caranya untuk membuat karakter ini, membuat cerita ini menjadi sebuah kenyataan. Lalu lo juga akan bertemu dengan karakter lo. Nah, ini adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena itulah yang tugas aktor lakukan, dia memainkan karakter. Karakter ini adalah orang beneran yang mungkin lo pernah temuin, atau yang mungkin lo nggak pernah temuin, atau mungkin ini adalah sebuah imajinasi, but character adalah manusia. Dan ketika lo bertemu dengannya, lo akan involve so much time dengan si karakter ini. Lo akan pelajari gimana sih sebenarnya dia itu orangnya, apa sih sikap-sikapnya, sifat-sifatnya, kesukaannya, ketidaksukaannya, kejahatan-kejahatannya, rahasia-rahasianya, siapa sih karakter ini? Itu benar-benar lo gandengan sama karakter itu. Lo jalan sama dia berdua tiap hari ketika lo akan memainkan seorang karakter. Gitu. Nanti level lebih tingginya lagi, dan gak mungkin kita bahas di pertemuan ini, akan muncul bahasan-bahasan tentang gimana sih kalau lo memainkan karakter, apakah lo benar-benar harus menjadi karakter itu? Apakah lo menjadi dia, ataukah lo kayak deket aja gitu sama karakternya? Nah, nanti akan muncul pembahasan-pembahasan seperti itu. Tapi paling dasarnya adalah kalian harus ingat bahwa karakter itu adalah manusia. Yang kalian mainin itu adalah manusia. Jadi kalian harus menghargai karakter itu. Jangan disepelein, jangan dimain-mainin. Dan yang terakhir adalah aktor dan dirinya sendiri. Teman-teman, aku mau kasih tahu bahwa ketika kalian menjadi seorang aktor, itu guru aku selalu bilang kalau seandainya untuk menjadi seorang aktor, lo tuh harus udah selesai dulu sama diri lo sendiri, gitu. Jadi urusan lo sama diri lo sendiri tuh udah harus selesai. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, nanti akan kita bahas sedikit di belakang. Ketika menjadi seorang aktor, menceritakan sebuah karakter dan cerita, itu kan kita sedang bertemu dengan emosi-emosi yang mungkin kita nggak pernah temuin sebelumnya. Atau mungkin kita sedang memainkan emosi atau perasaan yang menakutkan mungkin bagi kita, atau membuat kita sedih, atau kayak membuat kita menangis, perasaan-perasaan yang mungkin takut gitu untuk kita sentuh. Nah, itulah kenapa seorang aktor itu harus selesai dulu sama dirinya sendiri. Karena ketika kita sedang memainkan sebuah karakter, kita harus membuka ruang seluas-luasnya untuk karakter itu masuk. Untuk karakter itu bisa menceritakan ceritanya. Untuk karakter itu bisa mengangkat kaca, mengangkat lipstick, untuk karakter itu bisa melakukan semuanya. Dan kita tetap ada di situ, tapi bukan kita yang sedang melakukan itu. Kita harus bisa membuka ruang itu untuk karakter kita menangis, tertawa, berbicara. Makanya seorang aktor itu harus selesai dulu sama dirinya sendiri. Dia udah harus bisa mengontrol perasaannya sendiri, mengontrol dirinya, mengontrol pikirannya, supaya pertama, ketika abis dia mainin karakter, dia nggak hilang. Identitas gue sebagai Yohana Parida itu nggak hilang. Meskipun gue abis mainin karakter misalkan Bunga Stella selama 1 tahun, setiap hari gue menjadi Bunga Stella. Tapi setelah selesai gue mainin Bunga Stella, Yohana Parida tuh nggak hilang. Gue masih ada. Nah, dan kedua, kenapa aktor itu harus selesai dulu sama dirinya sendiri? Supaya dia bisa menghargai perasaan-perasaan yang karakternya bawa, cerita-cerita, emosi-emosi, memori-memori yang karakternya itu bawa. Supaya kita tahu ruang seperti apa sih yang akan kita berikan untuk si karakter kita ini. Gitu. Mungkin ini kesannya mesti memusingkan ya, pembahasan seperti ini. Tapi ini adalah hal yang penting, teman-teman. Karena
Itu tujuan aku hari ini. Aku mau menceritakan tentang keaktoran dari segi-segi ini gitu. Mungkin kedengerannya kayak agak agak apa ya, meta-meta atau kayak kok jadi kayak pembahasan mental gitu, spiritual or something gitu. Tapi justru ini adalah titik terpenting di keaktoran. Kalau bahas keaktoran tentang teknik membaca, teknik mengedipkan mata gitu, di mana-mana kalian bisa dapat itu. Tapi yang sedikit dibahas sama orang-orang sekarang adalah what is acting, dasar-dasar menjadi seorang aktor yang sekarang lagi kita bahas saat ini. Oke. Okay? Nah, masuk ke berlatih dan berlatih. Ini yang tadi aku bilang, bahwa kalau misalkan kita mau belajar teknik-teknik aktoran, itu ada banyak di luar kelas-kelas aktor, itu bisa kita ikutin. Nah, menjadi aktor, lo harus berangkat dari intensi yang tepat, yang tadi kita bahas di awal. Nah, setelah kita udah menjadi, apa ya, menjadi mempunyai intensi kita itu, dan kita udah menjadi aktor di dalam sebuah cerita, di dalam sebuah pementasan, di dalam sebuah film, untuk menjadi aktor yang baik, tentunya perlu kemampuan-kemampuan teknikal, seperti suara dan vokal, lalu ketubuhan kita, karena seorang aktor itu kan jobnya adalah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita mainin semuanya. Semuanya akan berbicara. Bahkan ketika kita diem, itu kita sedang melakukan sesuatu. Bahkan ketika satu kedipan mata lo aja, itu ada sesuatunya. Itulah makanya seorang aktor harus menguasai seluruh tubuhnya. Suaranya, vokalnya, jari-jarinya, emosinya, dan ini adalah hal-hal penting yang bisa kita pelajari. Ini adalah hal yang bisa dipelajari. Ada suara dan vokal, teknik panggung dan teknik kamera, ketubuhan, ikro naskah. Nah, ini maksudnya adalah ikro membaca. Jadi, ketika kita udah dapat sebuah peran nih teman-teman, misalkan nanti kalian di Gelmap, kalian dapat peran, kalian dapat naskah, lo bener-bener harus baca naskah itu luar kepala, dalam kepala, itu bener-bener naskah cerita karakter itu betul-betul udah harus menjadi milik lo. Udah nggak boleh lagi seorang aktor itu hanya menghafal dan mengucapkan kembali ceritanya. Oke. Okay? Nah, lalu, nah, ini boleh di next dulu nggak? Nah, ini yang aku mau kasih tahu sekarang. Stage acting dan screen acting. Untuk gemap kalian sekarang, yang akan kalian lakukan itu adalah screen acting, ya kan? Bahwa kalian nanti akan main di rumah kalian masing-masing. Kalau misalkan gue nggak salah, di laptop kalian masing-masing akan nge-shoot sendiri, dan outputnya adalah sebuah short movie. Nah, menjadi aktor di atas panggung dan di depan layar adalah dua hal yang berbeda. Nah, yang berbeda ini adalah teknik-tekniknya nih. Nah, kalau misalkan dasar-dasar seorang aktornya itu tetap sama kayak yang dari awal kita bahas. Tapi yang berbeda adalah teknik-tekniknya. Bagaimana kita mendeliver ceritanya. Itu beda. Kalau seandainya di stage acting, seperti teater, seni pertunjukan yang physical gitu sifatnya, itu mungkin gerakan-gerakannya akan lebih besar, teman-teman. Tentu, ketika bermain di teater, itu suara aktor itu akan lebih kencang. Kita akan punya tendensi untuk, gitu, suaranya lebar, besar, seperti kinda berteriak, tapi bukan berteriak. Suaranya tegas, bulat, kencang. Lalu gerakan-gerakannya mungkin akan lebih besar gitu loh. Apa ya, kayak ruang mainnya akan lebih besar. Dan ketika kita di stage, ini perbedaan yang paling utama di stage dan di screen adalah di stage seorang aktor permainan tidak terpotong. Tapi ketika kita main di screen, permainan seorang aktor itu terpotong karena kita shootnya per take. Jadi kita kan kalau misalkan bikin film, itu kan kita akan shootnya sekali nyoba, oh oke, cut gitu, terus nyoba lagi, kayak gitu kan. Nah, kalau seandainya di stage acting, itu perasaan seorang aktor ketika kita lagi main karakter itu nggak akan terpotong dari awal sampai akhir, itu akan terus begitu. Jadi untuk aktor itu akan lebih memuaskan, mungkin itu akan lebih mudah karena perasaannya kita nggak harus bangun dari awal lagi, kita udah tinggal main. Tapi ketika lo main di layar itu lebih sulitnya, kenapa? Lo harus bisa membangun perasaan yang sama nih. Misalkan lo ada adegan nangis ya gitu, dan lo take nangisnya misalkan lebih dari sekali, lebih dari 2 kali, lo harus bisa ngebangun itu terus menerus di take ketiga, take keempat, take kelima gitu loh, supaya perasaannya tetap sama. Itu yang sulit ketika kita di screen acting, paham ya? Nah, maka dari itu screen acting itu kesulitannya titiknya di situ.
Lalu kedua, teman-teman, ketika kita lagi main screen acting, itu gerakan-gerakan kita, ekspresi-ekspresi kita itu tidak sebesar ketika kita di stage. Maksudnya gimana tidak sebesar? Tidak segini. Ketika misalkan kita di stage, mungkin kita akan kayak gitu loh. Nah, tapi mungkin ketika kita di depan kamera, di depan layar, kebutuhannya akan berbeda. Gerakannya itu akan tersimplifikasi, ngerti nggak sih? Kayak nggak lebay istilahnya kayak gitu, nggak lebay. Karena kebutuhan layar itu berbeda dengan kebutuhan stage. Ketika kita stage, kenapa gerakan kita besar? Karena kita ingin menjangkau penonton yang paling belakang supaya dia tetap nyampe emosi kita, dia tetap nyampe. Tapi ketika kita di screen, itu kamera udah di depan layar kita. Oke, jadi di screen itu tekniknya akan berbeda. Teknik kita memainkan mata, cara kita buat menyampaikan ceritanya itu akan dari gerakan-gerakan kecil. Kita mengedip gitu. Kayak misalkan kalau misalkan kita ngedip, kita adalah orang yang lebih lemah, tapi kalau misalkan kita nggak ngedip, kita ngeliat lurus aja ke lawan mata. Lawan main kita, itu kita karakternya kuat. Nah, sesimpel kayak gitu. Teknik-teknik kayak gitu. Oke, nah. Jadi, untuk kalian memainkan di screen acting nanti, untuk Gelpa, um, apa ya, be realistic aja, nggak usah kayak apa ya, dilebay-lebayin, nggak usah kayak dibikin-bikin, just stay true gitu. Begitupun dengan stage acting gitu loh, tapi lebih lagi ketika kalian nanti akan bermain di depan layar. Nah, kalian harus siap untuk menghadapi take-take yang bisa lebih dari sekali. Next. Nah, sekarang aku mau menyampaikan ini, teman-teman. Ini adalah hal yang sangat penting bagi kita semua. Learning to act sama dengan relearning to be human. Jadi, guru aku selalu bilang bahwa belajar keaktoran itu adalah belajar menjadi manusia. Belajar keaktoran itu adalah belajar kemanusiaan. Perihal-perihal keaktoran itu adalah perihal-perihal kemanusiaan. Kenapa? Karena ketika kita sedang belajar keaktoran, ketika kita lagi belajar menjadi seorang aktor, itu kita sedang mempelajari manusia, teman-teman. Balik lagi yang tadi awal aku bilang bahwa ketika kita menjadi aktor, kita kan sedang memainkan manusia, kita sedang memerankan manusia. Tandanya kalau kita mau belajar jadi aktor, itu kita yang kita pelajari siapa? Karakternya kan? Karakternya siapa? Manusia. Jadi kita belajar manusia dong. Yes. Ketika kita menjadi seorang aktor, kita belajar manusia, teman-teman. Makanya kalau mau belajar jadi aktor ya, lo silahkan ikut kelas aktor, komunitas teater banyak. Tapi sesederhana lo observe ke dunia sekitar lo, itu udah pelajaran pertama untuk menjadi seorang aktor. Observe. Kita lagi naik kereta, kita perhatiin orang-orang yang duduk di depan kita. Kita lihat, oh dia jalannya lucu ya gitu. Kok dia kelihatan capek banget. Kira-kira dia habis kenapa ya? Kenapa kakinya dia luka? Oh, lucu banget, dia suka garuk kepala. That's the first lesson of being an actor. Mengobservasi dunia di sekitar lo, mengobservasi kemanusiaan, itu adalah pelajaran pertama menjadi aktor. Itu adalah kelas pertama yang gratis, teman-teman. Jadi sebenarnya mau belajar menjadi aktor itu bisa gratis karena sumber daya keaktoran itu ada di sekeliling kita, everyday life. Nggak harus bayar 4,5 juta untuk kelas keaktoran. Bisa. Bahkan sekarang I observe every single one of you, dari gambar kalian di Zoom, itu aku bisa kok belajar, oh karakternya Bunga tuh seperti apa ya, kayak gitu. Oke, learning to act adalah real learning to be human. Kenapa re-nya ditanda kurung? Karena kita ini sekarang sehari-hari kita udah jadi manusia gitu loh. Tapi kadang teman-teman kita tuh lupa bahwa kita itu adalah manusia. Jadi ketika kita dapat peran, terus kita disuruh acting, kok tiba-tiba kita jadi lebay ya? Suka kayak gitu loh. Kita nih sekarang nih manusia nih biasa, gue ngomong biasa. Tapi ketika kita tiba-tiba ada orang disuruh, coba dong lu acting dong kayak gitu, pasti kita akan memainkannya nggak realistis. Pasti kita main ini kayak kita rubah gitu loh, nggak kayak di dunia nyata. Padahal sebenarnya acting itu kan kita cuman melakukan yang kayak kita lakukan sehari-hari. Tapi kadang orang ketika disuruh coba dong acting, tiba-tiba jadi nggak tahu harus ngapain. Kayak oh iya aku kayak, padahal kan itu kita hanya menjadi manusia seperti kita. Ya udah, that's it, lakuin. Itu makanya ini kadang banyak banget orang-orang suka lupa.
Dan banyak banget orang-orang yang pada akhirnya menjadi aktor, mungkin ya, misalnya kayak selebriti, tapi nggak paham gitu hal ini. Nah, kita harus peka sama the world around us, dunia di sekitar kita, sama dunia di dalam diri kita. Itu adalah seorang aktor yang baik. Oke, kita belajar, kita bersentuhan dengan dunia di sekitar kita, dan kita akan menemukan bahwa ada banyak sekali sumber daya untuk menjadi seorang aktor. Dan untuk menjadi seorang aktor juga kita harus peka gitu loh sama apa sih yang sedang terjadi di dunia ini, apa sih yang orang lain lagi rasain gitu, dan sama dunia di dalam kita, kenangan-kenangan kita, emosi kita, perasaan-perasaan kita, semua hal yang udah kita jalanin dari awal kita lahir sampai saat ini kita berada di sini, itu semua adalah dunia di dalam kita. Next. Dan ini berhubungan dengan modal utama seorang aktor. Ini balik lagi, guru aku selalu bilang, modal utama seorang aktor. Apa sih modal utama seorang aktor? Untuk bisa jadi seorang aktor tuh apa sih modal utamanya? Apakah cantik, muka cantik gitu? Uang banyak gitu? No. Semua orang itu bisa jadi aktor. Lo pikir lo harus kayak pakai muka cantik dulu, operasi plastik atau apapun gitu untuk menjadi seorang aktor. Itu bukan modal utama seorang aktor, teman-teman. Lalu apa modal utama seorang aktor itu apa? Modal utama seorang aktor adalah ini. Semua hal yang udah kita punya dari kita lahir sampai saat ini kita berada di sini, perasaan-perasaan kita, emosi kita pernah disakitin mungkin sama orang, kita pernah dijahatin sama orang, kita pernah bahagia, kita pernah menang, kita pernah bersuka cita, kita pernah menangis, kenangan-kenangan kita, emosi kita, mimpi yang kita dapetin saat tidur, luka suatu hari kita di jalan terus kita luka, kita mungkin kecelakaan mobil, mungkin kita kehilangan seseorang yang kita sayang, semua hal yang kita alami dari awal kita lahir sampai saat ini kita berada di sini, itu adalah modal utama seorang aktor. Itu adalah modal utama seorang aktor. Kalau kita pakai bahasanya Stanislavski, dia adalah salah satu bapak keaktoran realis. Kalian bisa cari nanti di Google Stanislavski. Dia bilang ini istilahnya adalah memori afektif. Jadi memori afektif itu adalah semua hal, kenangan, perasaan yang ada di dalam diri kita, yang pernah kita alami, yang pernah kita experience, yang pernah kita feel, itu adalah memori afektif. Dan itu adalah modal utama seorang aktor. Jadi bayangin lo punya bank ya, kayak bank nyimpen duit, tapi ini bank perasaan, bank emosi, bank kenangan. Itu. Tandanya semua orang punya dong. Punya. Semua orang punya. Tandanya modal utama seorang aktor semua orang punya dong. Punya. Syarat pertama menjadi seorang aktor adalah manusia. Jadi kalau lu udah manusia nih, lu manusia kan semua, ya udah lu bisa jadi aktor. Lu punya modal utama seorang aktor ini. Sekarang tinggal gimana lu belajar untuk mengakses modal utama ini sehingga lu bisa menceritakan sebuah kisah, untuk bisa menceritakan sebuah karakter dengan menggunakan modal utama yang udah pernah lu punya ini. Itu baru pekerjaan aktor. Jadi modal utama seorang aktor semua orang punya. Sekarang, kenapa ada profesi aktor gitu loh? Kalau emang semua orang punya modal utama seorang aktor, kenapa harus ada profesi khusus gitu, aktor gitu? Karena untuk bisa mengakses modal utama ini, untuk bisa menceritakan kembali kisah orang lain atau cerita orang lain, itu kita harus belajar untuk mengaksesnya dengan tidak membuat diri kita terluka. Dan kemudian diikuti dengan teknik-teknik tertentu. Karena ini kan adalah sebuah seni. Dan jadi kita bagaimana mengakses modal utama ini dengan teknik-teknik yang membuat karyanya menjadi sebuah craft. Jadi sebuah karya seni. Itulah di situ masuk profesi aktor. Begitu teman-teman. Oke. Jadi modal utama seorang aktor itu adalah memori afektif. Semua yang udah kita punya dalam diri kita. Itu modal utama seorang aktor. Mata, mulut, hidung, luka, bekas jerawat, bekas jatuh, apa semua itu perasaan lo, semua itu modal utama seorang aktor. Next. Nah, the act in acting adalah, act itu apa sih teman-teman? Bertindak kan? Tindakan kan, act itu adalah act gitu loh. Makanya yang dibilang action, maksudnya kan lakukan gitu. Jadi act itu adalah lakukan.
Itulah tugas aktor. Kalau tadi kita belajar modal utama seorang aktor, sekarang tugas aktor apa sih? Act, do it, lakukan itu. Mau lo di atas panggung, mau lo di depan layar kamera, lakukan. Just do it. Itu tugas aktor. Dan lo be present. Lo harus berada di situasi itu. Lo harus berada di momen itu. Be present, guys. Ketika lo lagi jadi aktor, lo harus berada di momen itu. Lo nggak bisa, lo lagi mainin karakter, lo lagi baca naskah, tapi kayak pikiran lo di mana-mana gitu. Nggak akan keluar gitu. Dan itu yang susah. Ketika kita how to act, how to play something dengan diri kita, pikiran kita semuanya tertuju pada cerita itu, tertuju pada naskah itu, tertuju pada momen yang lagi kita mainkan, adegan yang lagi kita mainkan. Gitu. Itu tugas aktor. Act. That's it. Act. Dan kembali lagi yang aku bilang, aktor itu merespon dunia, merespon kehidupan. Acting adalah responding. Itu juga yang aku diajarin sama guru aku, bahwa setelah kita act nih, aku mengangkat ini, sekarang aku tunjuk ini ke kalian, this is an act gitu. Tapi kenapa sih aku lakuin ini ketika aku lagi main film, misalkan main cerita, main teater, kenapa aku ngelakuin ini? Karena aku lagi merespon lawan main aku, karena ada sesuatu yang kita respon, dan itu tugas aktor yang kedua, responding. Kita merespon. Makanya kita harus be present, kita harus ada di momen itu supaya kita bisa ngerespon. Kalau misalkan kita lagi main, misalkan teman-teman, bayangin nanti kita main di Gemap contohnya. Terus kayak kita lagi main adegan nih, kita lagi bilang dialog. Terima kasih, kamu terlihat cantik hari ini. Terus lawan main kita ngomong, iya kamu juga terlihat cantik, di mana kamu beli kacamatanya gitu. Tapi bayangin pas dia ngomong kayak gitu, kita tuh lagi bengong gitu. Kita kayak lagi, terus lawan main kita kayak udah ngomong, terus kita kayak, sorry, apa-apa. Itu kan kita hilang, kita lagi nggak present. Gimana kita bisa ngerespon dialog dia? Nah, itu contoh simpelnya teman-teman. Jadi seorang aktor, pertama, kita harus act. Kedua, kita harus merespon. Bukan cuma merespon dialog lawan main, tapi juga kita ngerespon gitu loh. Misalkan lagi main, terus ada gelas jatuh gitu loh. Apakah akan kita ambil gelasnya, atau kita diemin gelasnya, gitu. Keputusan-keputusan untuk merespon hal-hal di sekitar kita, baik di dunia nyata maupun di dalam adegan, merespon. Dan untuk bisa merespon, kita harus be present. Pikiran, hati, perasaan kita harus ada di momen itu. Jadi, seorang aktor, urusan karakter, urusan perasaan dirinya, itu dia harus hatam. Supaya dia bisa merespon dunia-dunia di sekitarnya. Gitu. Makanya, selami dan pahami cerita, karakter, dan duniamu. Dan hidupilah itu apa adanya. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan mau dirangkum, yang di sebelah kanan, observation, listening, imaginations, dan emotions, itu adalah unsur-unsur yang seorang aktor itu lakukan. Jadi ada banyak yang aktor itu lakukan. Padahal kelihatannya cuma main doang ya. Misalkan kita nonton orang film, kita nonton aktor gitu loh di dalam film, kayaknya dia cuma ngucapin dialog doang, dan habis itu dia beradegan gitu. Padahal sebenarnya di balik itu, dan saat itu yang sedang dilakukan, itu ada 10.000 hal yang sedang dia lakukan. Nah, dan mungkin akan ada pertanyaan nanti. Kalau misalkan menjadi seorang aktor, tandanya kita kan harus bisa mengakses tuh memori-memori kita, perasaan-perasaan yang pernah kita punya sebelumnya, supaya kita bisa jujur gitu loh perasaan yang kita mainin. Tapi gimana kalau misalkan perasaannya itu menyakitkan, kita mungkin kayak nggak berani memanggil perasaan itu kembali, takut traumatis, takut menangis. Nah, ini adalah gunanya imagination. Imajinasi itu. Aku tulis di situ the magic if. Jadi teman-teman, si Stanislavski, dia itu bilang, kalau misalkan seorang aktor itu mau memanggil sebuah emosi atau kenangan dari dalam diri dia, tapi itu terlalu menyakitkan, disitulah gunanya imajinasi. Kita gunakan imajinasi kita untuk menanyakan the magic if. Seandainya aku jadi dia, karakter kita, apa sih yang akan aku rasain? Nah, kita pakai resep itu. Kalau misalkan kita dapat nih karakter, misalkan karakter kita ternyata dia pernah jadi korban kekerasan. Terus ternyata kita juga pernah jadi korban kekerasan. Terus kita dilematis dong, kayak, aduh ini pengalaman traumatis, ya kali gue harus mainin karakter ini gitu loh. Apa yang harus gue perbuat? Sementara gue nggak bisa bohong kan, gue nggak bisa berpura-pura, gue nggak boleh pretending. Tapi gue takut buat mengakses memori itu. Nah, kita bisa pakai resepnya Stanislavski, pakai imagination, imajinasi. Bayangin, seandainya, the magic if, oke?
Itulah kenapa imajinasi seorang aktor itu jangan pernah batasin imajinasi lo. Karena guru gue selalu bilang, mentor gue, yang kemarin abis ngisi kelas directing, dia selalu bilang bahwa jika seandainya kita tahu ada 1000 perasaan manusia, misalkan ada 1000 gitu perasaan manusia, nangis, ketawa, seneng, apa segala macam, seorang aktor itu dia harus bisa mencari emosi ke 1001. Maksudnya gimana loh? Emosinya kan ada 1000, tapi kenapa seorang aktor bisa nyari emosi ke 1001? Itu tugas aktor. Makanya itu next. Nah, enggak, next dulu. Oke, Wulan, nggak apa-apa ya, agak sedikit lebih lama gitu. Nih, tidak akan pernah ada habisnya. Tuh. Kenapa gue tulis tidak akan pernah ada? Karena belajar aktor yang tadi gue bilang adalah belajar tentang kemanusiaan. Teman-teman, selama manusia masih ada di bumi ini, persoalan kemanusiaan itu nggak akan pernah habis. Akan selalu ada hal baru tentang kemanusiaan yang kita nggak akan pernah tahu. Akan selalu ada manusia di ujung bumi yang mungkin kita nggak akan pernah temuin. Itulah kenapa seorang aktor itu bisa mencari emosi ke 1001 meskipun hanya ada 1000 emosi. Karena emosi manusia itu nggak ada pernah batasnya, teman-teman. Nggak akan pernah ada batasnya. Dan nggak akan pernah ada habisnya. Dan selama manusia itu masih ada di dunia ini, aktor itu masih akan ada. Karena menjadi aktor adalah menjadi manusia. Kita belajar, mempelajari manusia, mempelajari persoalan-persoalan kemanusiaan. Dan itu nggak akan pernah ada habisnya. Makanya guru gue bilang, keaktoran itu adalah ilmu yang abadi. Karena kita mempelajari sesuatu yang tidak akan pernah ada habisnya. Manusia itu nggak akan pernah ada habisnya. Gue kenal nih sama Sony Maulana nih, misalkan udah 10 tahun gue kenal sama Sony. Bisa aja suatu hari Sony ngelakuin sesuatu, terus gue kayak, gue nggak pernah ngeliat sisi ini dari diri lu. Oh, ternyata bisa kayak gini ya. Ya kan? Bahkan suami istri aja yang udah menikah 50 tahun misalkan, akan ada selalu satu hal yang dia nggak akan pernah ketahui tentang pasangannya. Apalagi kemanusiaan. Akan selalu ada hal, selalu ada perasaan, selalu ada perjalanan yang mungkin kita nggak akan pernah temuin. Nah, disitulah aktor itu bermain, teman-teman. Kita mencari gitu, emosi yang ke 1001. Dan dalam perjalanan menuju situ, kita harus menolkan diri. Menolkan diri, ini yang dibilang sama almarhum guru teater aku waktu di Teater Paradoks. Nolkan diri, maksudnya gimana? Menjadi seorang aktor itu, kita harus nol dulu, kita harus kosong dulu, dalam diri kita tuh kosong. Kenapa? Supaya kita bisa dimasukin sama karakter kita, supaya kita bisa dimasukin sama cerita kita, sama naskah kita. Dan kita membuka ruang agar hal-hal mungkin yang nggak kita ekspektasikan itu terjadi. Jadi kita harus nolkan diri kita. Tapi kita nggak boleh kehilangan kontrol atas diri kita. Kita tetap ada di situ, tapi kita harus kosong supaya kita bisa diisi. Kalau seorang aktor itu nggak mengosongkan dirinya, dia akan jadi aktor yang sombong. Dan aktor yang sombong itu nggak akan jujur. Dan mungkin aja nanti hasilnya ya akan jadi seperti yang kita panggil selebriti pada zaman sekarang ini. Kita pasti bisa bedain kok mana yang selebriti, mana yang aktor. Dan aktor yang hebat itu, teman-teman, banyak yang nggak terkenal. Aku sangat belajar bahwa aku ketemu banyak banget aktor-aktor hebat. Tapi mereka nggak terkenal. Mereka kayak main di teater kecil atau dan sebagainya. Tapi ketika aku ngeliat mereka main, mereka adalah aktor yang sangat hebat. Dan mereka adalah orang yang sangat baik. Jadi, poin terakhir dari belajar keaktoran adalah aku belajar dari guru aku bahwa ternyata ketika kita belajar menjadi seorang aktor, itu kita sedang belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena ketika kita belajar menjadi aktor itu kan kita mempelajari emosi manusia. Kita mempelajari kehidupan. Gila banget loh kalau lo udah belajar tentang kisah hidup seseorang, tapi itu nggak menumbuhkan empati dalam diri lo. Makanya, menjadi seorang aktor itu kita harus mengenalkan diri, selamanya rendah hati dan mawas diri. Supaya kita bisa diisi dengan banyak hal dan empati. Nah, balik ke slide berikutnya, terakhir. Slide sebelumnya. Nah, ini. Nah,
Ini penting. Silakan ini di capture juga boleh. Jadi ini sebenarnya technical ya. Nggak akan banyak bisa dieksplor saat ini, tapi ini penting. Jadi seorang aktor ya, dia harus percaya sama karakternya dan percaya sama tindakan-tindakannya. Ada yang namanya intensi seorang aktor, objektif seorang aktor ketika dia lagi main di dalam adegan. Buat apa sih gue jalan dari satu titik ini ke titik yang lain? Buat apa sih gue mengucapkan dialog ini? Buat apa sih gue ngomong, anjingnya gue benci banget sama lo, apa sih motivasi gue, apa sih tujuan gue, apa sih yang berusaha gue tuju. Nah, itu adalah sebuah hal yang penting bagi seorang aktor, motivasi di dalam cerita. Lalu ingat, ketika kita main, itu kita nggak main sendiri, kita main dalam ensemble bersama pemain-pemain lain. Nah, makanya kita harus give our whole undivided attention, body, mind, heart, soul kepada cerita kita, kepada karakter kita, kepada lawan main kita. Supaya kita tadi bisa merespon dunia di sekitar kita pas lagi di dalam cerita. Dan own the script and dialogue, inside out, jungkir balik. Seorang aktor itu harus naskah itu ya. Nih, pokoknya sebelum lu bisa melakukan yang tadi kita bahas nih, tentang perasaan, tentang emosi, naskah itu udah harus selesai dulu urusannya. Nggak bisa seorang aktor masih ngafalin naskah, tapi dia udah mau kayak, gue mau coba nih mengeksplor perasaan gue yang ini, nggak bisa. Kita harus dari awal dulu, teman-teman. Naskah itu, persoalan naskah harus kelar dulu, harus selesai dulu. Belajar membaca naskah, belajar teknik-teknik dasar keaktoran. Setiap hari kita harus berlatih. Oke? Nah, kalau mau belajar tentang keaktoran lebih lanjut lagi, bisa ikut komunitas teater. Di FISIP ada Teater Paradoks, dan Teater Paradoks juga sangat aktif kegiatannya. Apalagi kalian maba ya kan, silahkan ikuti. Lalu kalian juga bisa ikuti kelas acting di luar misalkan. Kalau misalkan kalian bisa membayarnya, silahkan gitu. Atau ikut komunitas-komunitas teater di luar kampus, ada banyak. Tuh. Oke. Nah, terakhir, ke slide yang terakhir. Nah, intinya itu yang tadi aku bahas semua adalah core-nya, inti bangetnya, core, the heart of yang kita panggil keaktoran ini, gitu.